Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami di studio. Ada M. Syauki Faiz, inisiator BDS Israel di Indonesia. Selamat pagi, Mas Syauki. Ya, selamat pagi Mbak. Salam sehat, terima kasih sudah hadir ya. Ya, terima kasih juga. Ya. Nanti juga akan bergabung bersama kami Ustadz Dasat Latif dan juga warga negara kita yang ada di wilayah Mesir ya, untuk memberi informasi terbaru bagaimana kondisi perbatasan Rafah hingga pagi hari ini. Kita langsung ngobrol dulu sama Mas Syauki. Mas, gerakan ini kan diinisiasi untuk memberikan perjuangan dan dukungan terhadap rakyat Palestina. Responnya beragam, Mas. Ya, banyak di media sosial kita lihat, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi statement atau posisinya BDS sendiri, boikot yang dimaksud dan sanksi yang dimaksud dalam konteks perjuangan Palestina ini seperti apa? Kita intinya dari boikot, divestasi dan sanksi itu, kita dasarnya adalah Israel ini melakukan pelanggaran hukum internasional. Jadi sebenarnya tujuan kita adalah menghentikan pihak-pihak di seluruh dunia, baik di Indonesia juga termasuk, itu untuk terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Nah, sehingga kalau kita absen banyak, pelanggaran hukum internasional Israel banyak. Tapi kalau kita fokus ya di antara yang paling darurat, ya, itu apartheid. Yang ini tanpa kejadian Oktober saat ini pun, ya, yang kemarin terjadi, itu sudah berlangsung. Nah, kemudian juga yang sekarang terjadi dan sudah para pakar hukum internasional dan juga para pengamat genocide juga sudah menyatakan bahwa yang terjadi di Gaza saat ini adalah genocide, itu juga masuk dalam delik hukum internasional, itu pelanggaran. Nah, kita ngelihat dengan fakta-fakta tersebut, kita harus membuat tekanan supaya tindakan tersebut berhenti. Oke, berarti gerakan ini tidak serta-merta dalam peristiwa agresi militer Israel di Oktober ini ya. Betul. Sebenarnya sudah ada sebelumnya ya. Betul. Karena melihat fakta-fakta bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Mas Syauki, terutama begini, dalam aplikasinya ya, aplikasi sehari-harinya dan siapa saja yang mendukung gerakan ini. Kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mas Syauki, ini kita update lebih dahulu kondisi di Gaza dan juga Mesir. Sudah ada rekan-rekan kita, di Gaza ada Ahmad Fikri dan juga di Mesir ada Ahmad Lutfi. Nah, saya mau ke Gaza terlebih dahulu bersama rekan Ahmad Fikri. Kondisi terbaru di sana termasuk update dari korban seperti apa? Fikri? Ya, sebelumnya saya untuk mengkonfirmasi, nama saya Fikri Rofil Haq atau bisa dipanggil Fikri Edi. Dan memang sampai saat ini pihak militer Israel masih terus membombardir di jalur Gaza. Pada Selasa lalu juga pihak militer Israel membombardir di area pasar Muaskar yang hanya berjarak 1 menit saja dari Rumah Sakit Indonesia. Sehingga dalam insiden tersebut puluhan korban meninggal dan juga ratusan korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan juga pada hari Rabu dan Kamis juga pihak militer Israel kamp pengungsian yang ada di Jabalia, sehingga puluhan mereka meninggal dan juga ratusan dari mereka mengalami luka-luka. Dan tentunya akan terlalu padat pasien-pasien yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga Rumah Sakit Indonesia belum bisa menampung jumlah korban meninggal maupun luka-luka. Banyak para korban yang meninggal yang ditaruh di trotoar jalan, dan juga korban pasien luka-luka juga banyak yang mengantri untuk mendapatkan tindak lanjut dari pihak medis. Fikri, boleh dijelaskan kalau Mas Fikri posisinya sekarang lagi di mana? Dan kami sudah sangat bisa melihat jelas bahwa tidak ada pasokan listrik di situ. Apa yang terjadi mungkin di lokasi Mas Fikri saat ini berada? Ya, memang kami relawan Mercy dan 2 relawan Mercy lainnya tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Namun memang sepekan kemarin serangan-serangan Israel sangat begitu intens, sehingga kami memutuskan untuk mengungsi ke basement Rumah Sakit Indonesia. Saat ini saya berada di basement milik Rumah Sakit Indonesia. Memang Rumah Sakit Indonesia saat ini hanya memiliki 2 generator pembangkit listrik dan hanya satu saja yang menyala,
dan satunya memang mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar sehingga hanya beberapa ruangan saja yang menyala di Rumah Sakit Indonesia. Oke, soal bantuan listrik dan pasokan makanan itu seperti apa sejauh ini, Mas Fikri? Ya, memang bantuan yang ke jalur Gaza sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi tambahan, namun kami mendapatkan informasi bahwa 200 truk dari Bulan Sabit telah masuk ke jalur Gaza. Kami belum mendapatkan informasi kejelasannya dari informasi tersebut. Dan juga pasokan makanan sampai saat ini memang mengalami krisis, di mana banyak juga masyarakat warga Gaza yang saat ini rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan roti ataupun bahan pokok mereka untuk makan sehari-hari. Dan juga listrik juga tentunya, bahan bakar tentunya juga menjadi kendala sampai saat ini. TRC juga sampai saat ini masih terus mencari bahan bakar yang ada di jalur Gaza Utara. Namun sampai saat ini jalur Gaza Utara memang benar-benar kondisinya tidak kondusif, sehingga banyak juga BBM yang toko Pertamina BBM yang juga tutup dan juga banyak yang sudah habis sampai saat ini. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Fikri atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Mas. Jaga kesehatan, selamatan, dan juga salam buat rekan-rekan di sana. Kita bergeser ke Mas Ahmad Lutfi Nasri yang saat ini berada di Mesir. Selamat pagi, Mas Lutfi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu dan Mbak Pita. Pukul 2 dini hari di waktu Kairo, Mesir. Ya, Mas Lutfi, kami pengen mengetahui terlebih dahulu mengenai soal kondisi perbatasan Rafah kali ya. Mungkin Anda punya informasi lebih detail lagi mengenai kondisi di perbatasan Rafah. Apakah pagi hari ini masih ditutup atau dengan sistem dibuka dan kemudian ditutup kembali? Terkait perbatasan Rafah, mungkin sama-sama kita ketahui bahwa jarak dari Kairo dan perbatasan Rafah itu sendiri cukup jauh, sekitar 310 km. Dan untuk saat ini terhitung per 1 November, melalui mediasi Qatar dan Amerika Serikat, Hamas, Mesir, dan Israel mengizinkan membuka untuk pintu perbatasan Rafah untuk melakukan evakuasi terhadap warga Palestina yang terluka dan warga negara asing atau WNA, atau juga termasuk warga Palestina yang memiliki kebangsaan ganda untuk dievakuasi ke Mesir, Mas. Oke, apakah seluruh korbannya sudah terevakuasi? Terhitung per 1 November sudah dilakukan evakuasi. Mesir telah membuka perbatasannya itu dengan dimasukkan untuk mengevakuasi korban luka akibat gempuran Israel, serta menjadi jalan keluar bagi warga asing. Karena sama-sama kita ketahui bahwa perbatasan Rafah ini merupakan pintu satu-satunya jalur keluar masuk Gaza yang bisa dibilang lebih aman dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh militer Israel. Oleh karena itu, per 1 November kemarin telah dilaksanakan kloter pertama evakuasi. 30 ambulan sudah masuk ke kawasan Gaza dari 150 ambulan yang sudah disiapkan oleh Mesir. Dan untuk korban atau warga yang dievakuasi, kisaran berjumlah 81 orang, itu orang Gaza yang terluka. Kemudian ada kurang lebih 500 WNA yang juga dievakuasi. Dalam hal ini, Gubernur Provinsi Sinai Utara sudah menyiapkan rumah sakit dan kem-kem untuk pengungsian di 3 titik lokasi, yaitu di Sheikh Zayed, kemudian di El Aris, dan juga di Birul Abid, Mas. Oke, Mas Lutfi, kalau misalnya tadi bercerita memang perbatasan Rafah itu dibuka untuk mengevakuasi warga Gaza yang terdampak serangan Israel. Nah, apakah sepengetahuan Mas Lutfi, perbatasan itu dibuka full selama 24 jam atau mungkin ada jam-jam tertentu, dan
bagaimana petugas di sana menyeleksi siapa yang boleh keluar dari Palestina? Nah, untuk hal ini perbatasan Rafah tersebut dibuka sampai waktu yang tidak ditentukan karena juga ada aturan tertentu dari pihak Israel. Mereka mengajukan syarat bahwa yang boleh dievakuasi dari warga Palestina hanya yang terluka parah. Kemudian juga yang boleh dievakuasi itu WNA atau warga negara asing yang sudah berada di Palestina atau Gaza, atau warga negara Palestina yang berkebangsaan ganda. Bahkan juga untuk penyaluran donasi bantuan, Israel juga memberikan SOP bahwa bantuan ini, karena sempat bantuan yang akan disalurkan ke Gaza sempat tertunda, sempat terhalang karena dihambat oleh pihak Israel, karena mereka mengkhawatirkan bahwa semua donasi bantuan ini harus hanya disalurkan kepada warga sipil Palestina dan jangan sampai jatuh ke tangan pihak Hamas. Begitu ya informasi yang saya dapat, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Lutfi atas informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Mas. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga Mas, sudah terima terhubung kasih. dengan Ustadz Dasat Latif. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Mari kita menunggu ya. Ya. Nanti Ustadz Dasat Latif akan bergabung bersama kami. Saya kembali ke Mas Syauqi. Mas Syauqi, kalau tadi bicara soal boikot produk Israel, sebelum soal implementasi mungkin kita harus tahu dulu ya background dari peran Israel itu seberapa signifikan sih sebagai negara eksportir. Nah, itu dulu mungkin. Kalau misalnya sebagai eksportir juga Israel terutama untuk konteks Indonesia ya. Ya. Kalau kita berbicara sebenarnya nggak terlalu besar juga gitu ya. Makanya fokus gerakan BDS baik yang di tingkat global maupun di Indonesia itu memang bukan terkait ekspor Israel sebagai negara memang, tapi memang justru complicity siapapun, baik itu korporasi atau bahkan mungkin individu gitu ya, terhadap pelanggaran hukum internasional Israel. Jadi kadang-kadang kita juga untuk masalah ekspor impor antara negara-negara gitu ya, itu memang masuk dalam tahapan sanctions dan divestment yang kita ada di tahapan gerakan kita. Tapi memang peranan itu tidak bisa kita ambil serta-merta dan juga tidak bisa diambil secara luas. Maka kita memang menyerukan awalnya dari boykot dulu, yang dari tahapan masyarakat dulu, dan untuk tahapan mengamati pergerakan ekspor impor Israel, dan kemudian bahkan sampai hubungan dengan Israel yang itu perannya hanya bisa diambil oleh korporasi dan juga negara. Itu tahap lanjutan yang semoga kita bisa sampai ke arah situ. Oke, kalau misalnya saya bertanya lagi ke Mas Syauqi, ada beberapa masyarakat yang sudah menolak membeli produk-produk dari brand-brand tertentu begitu ya. Itu yang dimaksudkan salah satunya. Iya, salah satunya. Memang kalau misalnya brand-brand tertentu, kita juga pengen tekankan ada klasifikasi juga. Karena kita berbicara terkait keterlibatan dalam kejahatan pelanggaran hukum internasional. Nah, keterlibatan itu memang ada level-levelnya. Gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tanpa ada perang sekarang, Israel pun sudah melakukan kejahatan yang namanya apartheid. Apartheid intinya warga Palestina itu ya warga kelas 2. Itu dilanggengkan oleh beberapa korporasi, dan itu sudah menjadi target boykot kita sejak lama. Kalau kita mungkin pemirsa bisa cek di media-media kita, itu ada target sudah lama kita tetapkan sebagai target boykot. Saat ini di eskalasi terakhir ini memang ada beberapa brand atau korporasi yang memang terindikasi kuat memiliki dukungan keterlibatan untuk Israel di peperangan sekarang ya, di genosida sekarang. Ini perlu menjadi tahapan lain gitu ya. Dia bisa menjadi target boykot gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia itu mungkin perlu aktualisasi. Kalau di Indonesia, ini saya kalau izin lanjutkan, itu mungkin Indonesia ini katanya ya berbeda bentuk ya, dia bukan perusahaan aslinya dan seterusnya gitu ya. Ya, tetapi kita bisa memberikan tekanan supaya Indonesia cabang-cabangnya perusahaan itu bisa memberikan sikap yang lebih baik, suportif terhadap Palestina gitu. Ya, oke. Baik, ada aksi begitu ya. Jadi kalaupun misalnya cabang korporasinya ada di Indonesia, setidaknya itu menjadi langkah yang bisa menekan korporasi pusatnya kali ya yang mendukung Israel. Oke. Kami jeda ya, nanti kami sekaligus juga akan berbincang dengan Ustadz Dasat Latif ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Oke, sebelum ke Mas Syauqi kita berbincang terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Dasat. Cek. Oke, kita masih coba. Ya, Ustadz Dasat sudah mendengar suara kami. Assalamualaikum. Ya, sudah mendengar suara kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mendengar suara kami, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ya, tersambung. Oke. Oke, alhamdulillah tersambung ya. Langsung saja Ustadz, pagi hari ini kita membahas soal sikap yaitu untuk memboikot produk-produk Israel. Kalau tanggapan dari Ustadz seperti apa? Pertama, bahwa kejadian Palestina Israel ini bukan soal agama. Itu dulu yang kita tegaskan. Karena saya hadir di sini bukan sebagai penceramah semata, aktivis dakwah, tapi kemanusiaan. Dan ini kegiatan kita tentu disupport dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dinyatakan penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Ini berarti pemerintah ketika Menteri Luar Negeri kita berbicara di forum internasional yang saya sendiri mengakui sangat hebat, diksinya sangat luar biasa, itu adalah amanah konstitusi. Yang kedua, kita warga Indonesia pernah merasakan sakitnya penderitaan penjajahan. Karenanya dalam amanah konstitusi juga dikatakan bangsa Indonesia itu ikut serta dalam menciptakan, mewujudkan perdamaian dunia. Bagaimana cara ikut sertanya? Tentu dengan berbagai cara. Satu, dengan pasukan tempur. Ini tentu tidak bisa kita lakukan karena akan merugikan kita sendiri. Itulah sehingga Nabi katakan, ketika kau mendapati kebatilan, cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini adalah sumber kekuasaan. Tangan ini sumber pertempuran fisik. Tapi itu tidak kita lakukan. Yang kedua, apabila tidak mampu dengan tanganmu, kata Nabi, pabilizani, dengan lisanmu, maka kita berteriak. Maka kita berucap, kita menyampaikan aspirasi kita. Ternyata lisan ini kan tidak bisa sampai. Maka ada alat bantu. Alat bantu itu namanya media komunikasi. Maka saya berterima kasih sebagai kaum muslimin dan warga Indonesia kepada TV One. Karena ikut mensuarakan hal ini, bahkan memilih jam tayang yang spesial untuk berbicara soal ini. Maka harus disampaikan. Yang ketiga, ternyata pun kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan doa. Nah, kita bangsa Indonesia telah menempuh dua jalur ini. Melakukan diplomasi, kemudian melakukan doa. Tetapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Ada gerakan yang disebut boikot. Boikot ini apa hubungannya? Boikot ini berkaitan dengan ekonomi. Saudaraku, percayalah, tidak akan ada kekuatan tempur tanpa dukungan ekonomi. Dan kita tahu produk-produk Israel paling banyak di Indonesia. Kenapa banyak di Indonesia? Karena rakyat Indonesia ini hampir 300 juta. Berarti sasaran produk ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pasarnya besar. Maka dikirimlah ke sini produk-produknya. Maka tidak ada salahnya kalau ada gerakan boikot. Kenapa? Doa sudah dilakukan, protes melalui forum internasional sudah dilakukan, maka kita lakukan apa? Boikot. Apa hubungannya? Kalau kita lakukan boikot, produknya turun produk, maka akan berdampak pada pemasukan negara. Pemasukan negara berkurang, maka support untuk perang pasti berkurang juga. Dan saya melihat hasil dari boikot ini, saya melihat, wallahu alam, saya tidak bisa pastikan benar atau tidak yang saya lihat di media-media sosial, ternyata saham-saham yang dimiliki oleh kaum Yahudi ini turun. Karena turunnya itu akhirnya pergerakannya, tekanan dari negara Amerika ini lambat laun akan tarik diri. Kenapa? Karena di negara Amerika juga sangat terpengaruh oleh produk-produknya orang-orang Yahudi. Maka gerakan seperti ini perlu juga kita lakukan sebagai gerakan untuk menolak penjajahan di atas bumi, bukan karena kita sesama muslim. Ini saya perlu tegaskan, karena memang ini amanah konstitusi, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sehingga kita semua melihat
untuk menghentikan tindakan-tindakan yang bertentangan gerakan kemanusiaan ini, bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Jadi bukan soal agama, tapi adalah rasa kemanusiaan. Dan saya sebagai orang yang banyak terlibat dalam aktivis dakwah, saya melihat juga Amerika punya standar ganda ketika berbicara tentang Ukraina, agresif betul. Amerika sampai melakukan tekanan-tekanan fisik secara militer. Tetapi ketika berbicara tentang Israel dan Palestina, kelihatannya Amerika justru berada pada pihak posisi yang tidak menekan orang-orang yang mengintimidasi. Dalam hal ini adalah pihak Israel. Oke, Ustadz, begini. Kalau kita bicara balik dulu kepada boykot begitu. Tadi salah satu yang mungkin Ustadz sampaikan adalah soal boykot. Akhirnya dengan boykot, demand dari produknya akan turun dan itu akan menurunkan juga support dana terhadap produk Israel dan juga invasi. Tapi kalau kita bicara soal korporasi yang ada di Indonesia begitu ya Ustadz ya, dengan adanya boykot, itu kan juga akan berdampak pada saudara-saudara kita juga yang ada di Indonesia, yang mayoritas adalah Muslim. Mereka bekerja di korporasi itu, mereka menggantungkan hidupnya di korporasi itu, dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Nah, melihat hal ini dari sudut pandang ini bagaimana Ustadz? Ya, saya kira setiap keputusan pasti ada risiko. Setiap opsi pasti ada risiko. Maka saya sebagai pribadi ya, pandangan pribadi saya, kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, apalagi korban jiwa, tentu kita prioritaskan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keselamatan jiwa. Semua produk-produk, misalnya bekerja di suatu instansi, bekerja di suatu perusahaan, itu kalau kita adakan boykot memang ada pengaruhnya terhadap lapangan kerja, tetapi jauh lebih besar pengaruhnya ketika jiwa seseorang terancam. Dalam fikih syariat Islam, ada yang disebut daruriyah, darurat. Sesuatu yang darurat, yang tadinya diharamkan bisa menjadi halal ketika kondisinya menjadi darurat. Nah, sementara kita melihat, saya sekali lagi tidak melihat secara langsung di Palestina, tapi saya melihat kabar-kabar dari TV, media sosial, itu sudah keterlaluan caranya. Bahkan bisa cenderung kepada pembunuhan, genosida yang kita dengarkan tadi. Berarti ini sudah dalam keadaan darurat sehingga memang harus ada tekanan ekonomi. Karena seperti saya katakan tadi, tidak ada kekuatan perang tanpa dukungan ekonomi. Maka kalau ada yang berdampak pada saudara-saudara kita, dan dia bersabar, dan apalagi dia katakan bahwa saya rela melakukan ini karena demi kemanusiaan, insya Allah itu bagian dari pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustadz Dasat, kita tangkap poinnya, tidak ada kekuatan perang tanpa dukungan ekonomi, itu yang di-highlight dari Ustadz Dasat. Tapi saya kembali ke Mas Syauqi, seberapa besar dan seberapa memungkinkan untuk boykot produk Israel ini yang dilakukan oleh sejumlah negara termasuk Indonesia? Kalau memungkinkan sangat mungkin ya, apalagi kalau pakai target dan caranya BDS, insya Allah berhasil. Karena kalau misalnya bicara keberhasilan ya, selain tadi Ustadz Dasat sudah menyampaikan tentang efek ekonomi, tapi yang paling penting adalah efek politiknya. Gini, pelanggaran hukum internasional ini kan masalah politik internasional. Nah, ketika kita bicara keberhasilan dan kemungkinan bisa lakukan atau enggak, pertama kita target juga kalau dari gerakan BDS, rekomendasi kami untuk masyarakat tentunya kita bisa memilih target yang tepat, yang paling telak gitu untuk menghentikan kejahatan Israel. Nggak sembarangan ikut-ikutan gitu ya? Nggak sembarangan, dan bahkan mungkin agak repot kalau banyakan gitu ya. Kita bisa fokus ke beberapa brand dan juga korporasi. Karena dengan fokus seperti itu, hanya dengan beberapa korporasi dan brand saja, Israel ya dengan segala pendukung-pendukungnya itu sudah kesakitan. Kenapa? Karena Israel itu paling trauma kalau diisolasi. Gitu. Karena kalau misalnya dia Israel itu punya trauma diisolasi oleh masyarakat dunia, dan ini menurut mereka adalah ancaman strategis. Jadi kalau misalnya ada sedikit saja indikasi Israel akan diisolasi masyarakat dunia, mereka akan bereaksi keras dan akan berhentilah. Nanti informasi lebih lengkapnya ada di Instagramnya BDS ya. Kami memohon juga ke Ustadz Dasat Latif gitu untuk memimpin doa ya dalam kesempatan ini, dalam konteks diskusi kita pagi hari ini. Mohon kiranya dapat memimpin doa juga Ustadz bagi kita semua di sini, juga pemirsa yang menyaksikan, untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Silakan Ustadz.
Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, saat yang melembutkan hati, lembutkanlah hati bagi orang-orang yang menindas di dunia ini. Ya Allah, saat yang maha kuat, kuatkanlah orang-orang yang terjajah di muka bumi ini agar bangkit untuk melawan penjajahan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, saat yang maha kaya, berikanlah kekayaan bagi orang-orang yang punya kepedulian bagi pergerakan rakyat Palestina. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, Engkau yang maha mengetahui, maka kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah pengetahuan kepada kami untuk melawan agresivitas, kekejaman, kekerasan bagi orang-orang yang menindas. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, saat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk menindak bagi orang-orang yang melakukan penjajahan di atas dunia. Kami hanya bisa memohon dan berdoa. Di tangan-Mu jua yang mengabulkan doa kami. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih banyak Ustadz Dasat Latif atas doanya dan juga waktunya sudah bergabung bersama kami, termasuk juga Mas Syauqi. Terima kasih banyak. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.